Halo semuanya, kembali lagi bareng saya Kevin dari Troll Gadget. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu smartphone legend dari Apple. Ini dia HP-nya iPhone 6s. Saya yakin HP ini masih sering kalian lihat di sekitar. Entah itu kakak, adik, teman-teman, atau keluarga yang mungkin masih pakai HP ini. Di forum jual beli juga masih banyak loh yang jual HP ini dalam berbagai kondisi. Entah itu dalam kondisi yang refurbished atau dalam kondisi second, tapi bodinya masih mulus. Nah, pertanyaannya, apakah HP ini masih layak buat kalian beli di tahun 2020? Buat kalian yang penasaran, simak video ini sampai habis. Yang pertama kita bahas mulai dari desainnya dulu guys. Walaupun iPhone 6s ini umurnya udah 5 tahunan, untuk saya pribadi masih setuju kalau desain HP ini masih sedap untuk dipandang. Material dasarnya terbuat dari metal dengan ciri khas yaitu garis antenanya guys. Kerasa mantap juga ketika digenggam karena dimensi bodinya yang compact dan juga tipis. Layarnya pakai panel IPS LCD 4,7 inci dengan resolusi yang cuma XD+. Tapi jangan salah, walaupun layarnya masih pakai panel XD+, XD Plus-nya ini bukan kayak XD Plus di HP Android zaman sekarang ya. Entah kenapa kayak beda aja gitu. Bisa kalian buktikan sendiri, apalagi iPhone 6s ini punya bentangan layar yang kecil, jadi tetap kelihatan tajam dan enak di mata. Mau dilihat di bawah sinar matahari pun masih tetap kelihatan kok. Kalau berbicara soal jeroan, iPhone 6s diotaki dengan chipset Apple A9 dengan fabrikasi 14 nanometer dual core yang ditandem dengan RAM 2GB dan juga storage 16GB untuk varian yang saya punya ini. Saya kira kita nggak perlulah bahas lagi soal RAM di iOS. Udah banyak banget kok yang bahas soal manajemen RAM di iOS. Dan menurut saya sih antara iOS dan juga Android ya nggak bisa disamain gitu. Dan menurut saya juga nggak perlu diperdebatkan lah. Kemarin saya sempat main beberapa game di HP ini, salah satunya COD Mobile. Settingannya itu memuaskan saya banget guys. Grafiknya bisa sampai medium dan frame rate-nya bisa sampai high. Buat sebuah HP yang udah diluncurin 5 tahun yang lalu, ini udah oke banget. Apalagi tahun 2015 dulu kan game berat kayak COD Mobile atau PUBG Mobile itu kan belum ada. Tapi HP ini seolah-olah udah siap dengan game-game berat untuk beberapa tahun ke depan. Dan sekarang di 2020, HP ini masih enak untuk dipakai. Asalkan, ini ada asalkannya nih. Storage-nya cukup buat download game-game berat tadi. Jadi kalau untuk spek atau performa, kalian nggak perlu mikirin. Nah, selain storage yang terbatas, yang perlu kamu pikirin sebelum beli HP ini tentu dari segi baterainya. Dan itulah yang terpenting guys. iPhone 6s ini cuma dibekali dengan kapasitas 1715 mAh. Wah, baterai kok cuma 1700-an ya? Mau buat apa zaman sekarang? Berdasarkan pengalaman saya, HP ini cuma bisa bertahan 3 jaman screen on time. Itu berarti saya harus ngecas 2-3 kali dalam sehari. Dan itu hanya dalam pemakaian normal. Buka tutup sosmed dan nonton video YouTube sesekali menggunakan kuota data. Akan berbeda ceritanya kalau dipakai buat main game berat kayak COD Mobile tadi. Saya main satu game aja udah berkurang 80%. Jadi ya emang kalian harus betah bawa powerbank kemana-mana atau sering-sering mantau colokan di sekitar. Beralih ke sektor kamera, iPhone 6s punya single kamera belakang 12 megapiksel yang hasilnya tentu nggak bisa bersaing dengan HP flagship keluaran zaman sekarang. Apalagi kalau teman-teman pakai HP ini dalam kondisi yang kurang cahaya. Jelas iPhone 6s ini belum ada mode malamnya. Tapi kalau cuma untuk update di sosmed doang, hasilnya udah bagus banget kok. Khas iPhone dan nggak perlu kebanyakan edit pakai aplikasi pihak ketiga.
Oke guys, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya iPhone 6s. Ini saya pakai di resolusi 4K 30 fps. Bagaimana dengan hasil videonya? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Kalau di sini sih tingkat kestabilannya masih cukup bagus ya guys. Tapi kalau untuk kualitas audionya saya sih kurang tahu. Silahkan teman-teman nilai sendiri aja. Untuk kamera depannya cuma dikasih 5 megapiksel, yang hasil kameranya harus saya akuin udah cukup ketinggalan ya. Maklum, ini HP umurnya udah 5 tahunan. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau cuma sekedar diposting di sosial media, ini udah lebih dari cukup. Nah, dan ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera depannya iPhone 6s. Ini pakai resolusi 1080p 30 fps. Nah, bagaimana hasilnya teman-teman? Silahkan komentar di bawah. Sekarang kita bahas soal sistem operasinya guys. iPhone 6s dulu pertama kali diperkenalkan berjalan di iOS 9. Dan sekarang HP ini sudah berjalan di iOS 13. Kabar terbarunya sih HP ini masih dapat pembaruan hingga iOS 14. Kita tunggu aja. Tapi saya harus tetap lihat sama storage-nya ya. Cukup apa enggak nih? Apalagi punya saya ini cuma varian yang basic punya, 16 GB doang. Yang patut diapresiasi adalah jaminan dari Apple untuk HP jadul ini. Buat kalian yang tipenya setia sama satu HP dan malas gonta-ganti, iPhone 6s ini harusnya masih bisa dipakai, mungkin untuk 2 tahun ke depan. Nah, kesimpulannya adalah iPhone 6s ini masih layak aja. Layak aja ya, nggak layak banget. Kenapa saya bilang begitu? Karena emang kalau kalian adalah orang yang mau beli HP ini sebagai daily driver, buat main game di HP ini, main sosmed sampai nonton drakor juga di HP ini, saya sih kurang begitu rekomendasiin. Tapi bisa saya bilang layak kalau kalian beli HP ini cuma sebagai HP kedua. Desainnya masih kelihatan keren, performanya juga stabil, sama hasil kameranya yang masih bisa diandalkan lah untuk sekedar update di sosial media. Atau buat kalian yang mungkin baru mau nyoba gimana experience pakai HP dengan iOS, jangan langsung beli yang kemahalan. Beli ini aja udah cukup. Tapi saya ingetin, awas jangan sampai ketagihan. Oke, itu tadi pembahasan saya untuk iPhone 6s di tahun 2020 ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton mulai dari awal hingga selesai. Saya Kevin, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Joy.